Nah, hari ini adalah hari Minggu, tanggal 23. Saya lagi mengecek nih kerjaan saluran pembuangan. Memang mereka semuanya berada di aliran sungai Tanah VJT lah. atau tanah PJT. Harapan kami adalah begini, bahwa sebagian yang tinggal di tempat yang akan digusur itu kebetulan orang yang dalam keadaan tidak punya, maaf dalam tanda kutip, prasejahtera. Salah satunya ada yang sudah sepuh, janda tua yang memang sakit lagi. Bukan gak masalah digusur atau tidaknya, hanya setelah digusur itu apa yang terjadi mungkin itu, Pak. Jadi mungkin ada harapan dari sebagian mereka untuk bisa dibantu relokasi, karena memang mereka sama sekali tidak punya tanah milik pribadi. Itu aja, karena semuanya sudah sepakat, semuanya sudah sepaham, dan semuanya sudah mengerti bahwa ini hak negara dikembalikan kepada negara, dan itu yang benar seperti itu adanya, sudah dibantu dengan adanya kompensasi. Hanya tadi keterbatasan sebagian orang, bahwasanya mereka ini kebetulan dari segi umur sudah pada sepuh, dari segi status sosial keluarganya memang ada di status sosial yang maaf ya, dan merendahkan, tidak punya, bahasanya mungkin bahasanya prasejahtera, yang dalam keseharian pun dalam mencari rezeki agak kesulitan juga, serabutan kerjanya, ada yang nyari sampah, ada yang nyari apa istilahnya nggak karyawan atau karyawan swasta atau yang lainnya. Karena itu harapannya seandainya memang ada kebijaksanaan, ya ditambah kebijaksanaan dengan kebijaksanaan relokasi untuk orang-orang yang tidak punya rumah, punya tanah milik sama sekali. Kalau punya tanah milik kan bisa bergeser, Pak. Iya. Itu aja mungkin saya sampaikan. Terus itu Pak, untuk aliran sungai, Bapak setujunya apakah aliran sungai ini kembali lagi ke semula apa gimana? Kan rencana kan buangan air yang untuk mengatasi banjir di sini akan dibuang ke sana. Nah itu. Terus kalau menurut Bapak gimana? Itu. Kalau saya itu sih mengikuti yang sudah disepakati bersama antara para lurah Purwadana, Sukamakmur dan Wadas. Saya cuma sebagai rakyat ngikutin aja, Pak. Yang penting yang utama sekarang pokoknya yang udah jelas ini kan dibongkar, kasih kompensasi, relokasi, itu aja, Pak. Kalau masalah aliran sungai mah sekarang udah diputuskan untuk tidak dialiri, ya mangga. Dialiri ya memang berat buat kita kalau dialiri. Kalau dialiri mah nggak mungkin lah, nggak bakal cukup airnya. Gitu. Maksudnya kalau dibuka aliran ke sana, warga ini gimana gitu, dibagi dua aliran itu. Kan ini tujuannya kan untuk menyelamatkan tanah, aset negara itu. Kalau yang kan mungkin bisa dengan cara lain, Pak, bukan hanya dengan dialiri sungai. Bisa aja dengan cara gini Pak, bukan untuk dialiri sungai dari SS Pasir Panggang, nggak bakal mungkin nyampe. Ya, ini mah untuk pengendalian banjir. Karena kan udah tahu kemarin udah nyampe video ini banjir itu airnya kemananya itu. Maksudnya itu, Pak. Menurut saya sih, Pak, kalau dialiri sungai di sini bisa malah akan bertambah wilayah yang terdampak banjir. Nggak bakalan masuk. Kalau air dari sana nggak bakal masuk ke sini, nggak. Oh, mah nyampe. Karena kan ukurannya tadi. Gitu. Intinya gitu aja. Mungkin kalau saya nggak bisa panjang lebar bicara tentang aliran sungai dan sebagainya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang sudah disepakati bersama tentang aliran sungai, ya intinya sudah seperti itu. Terus untuk yang terkena gusur, mungkin ada yang komen dan lain sebagainya, nanti enak aja tinggal di tanah negara, pindah ganti. Bukan begitu. Ini kan kewajiban negara untuk ngurus rakyat. Kan anak terlantar, dan itu secara undang-undang kan dibiayai negara kan gitu, atau diurus negara, itu gitu.
Seperti itu ya. Ya. Gitu aja mungkin saya mah. Oke. Bagi Namanya orang-orang siapa, tertentu. Saya Asep, Pak. Asep, warga sini. Warga sini Nah, Asep. pengurus atau Kampung Gebluk. Saya bukan pengurus, saya salah satu korban terdampak sebetulnya. Cuma nggak, saya nggak begitu ini karena saya masih punya tanah pribadi dan saya cuma sedikit. Paling terdampaknya keserempet saja, Pak. Tidak kebongkar, kebongkar cuma keserempet gitu lah. Karena mepet di pinggiran tanah yang pengairan gitu. kalau yang warga sini ada yang bikin spanduk yang menolak gitu? Saya ya mungkin itu atas nama warga Puradana, Pak. Walaupun saya sendiri tidak ikut. Oh, Bapak nggak yang Karena itu? saya mungkin pas lagi kerja atau apa kan tetap punya kegiatan. Tapi Bapak sendiri menerima atau menolak Apa? yang ikut spanduk Menerima itu? menolaknya yang spanduknya yang mana kan Yang sebetulnya banyak. lokasi. Relokasi. Saya justru menginginkan ada relokasi, kasihan bagi yang tidak punya tanah. Iya. Kayak gitu. Jadi lain menolak relokasi kan? Kalau saya mah justru kalau memang ada kebijakan untuk relokasi, kasihan yang nggak punya tanah, gitu. relokasi. Iya. Ya harus mau kemana mereka kan gitu. gitu, ya gitu. Iya. Gitu aja mungkin Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sampurasun, Bapak Gubernur. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mewakili ibu-ibu dari Kampung Gebluk ini. Ya. Kemarin udah bersepakat kalau memang mau ada pembongkaran Bangli, ya kami juga nggak jadi masalah. Cuman mungkin segala apapun ada cumannya ya, karena kami ini mendirikan bangunan juga. Pertama dulu ada iming-iming dari PJT karena PJT memberikan izin dulu untuk membuat bangunan apapun katanya. Nah, dan kami tiap tahun juga bayar, ada ininya, ada pemasukannya untuk BUMN. Nah, cuman yang saya pikirkan dan mereka pun sama mungkin memikirkan, kemana saya harus pindah. Uang 10 juta tidak akan cukup untuk ngontrak, paling hanya untuk 3 bulan atau 1 tahun, dan seterusnya kemana. Terus yang biasanya kerja di sini serabutan, kalau direlokasi tempatnya, mereka itu tidak akan bisa bekerja lagi. Nah, kalau begitu program pemerintah untuk memakmurkan masyarakat itu tidak akan terjadi. Yang ada malah pemerintah menyusahkan atau memelaratkan warganya, sama dengan memelaratkan warganya. Karena bangunan sudah tidak ada, pekerjaan ya sudah nggak ada, sudah tidak terjaga lagi. Ya mungkin kalau bagi saya mah pensiunan dia masih ada kene gitu, masih ada. Tapi kalau yang lain-lain, nah itulah yang harus dipikirkan. Semoga menjadi bahan pertimbangan untuk Bapak Gubernur ya terhadap masyarakat yang kecil. Nah, kami warga kemarin terutama ibu-ibu sepakat seandainya kita harus mengontrak kepada negara seperti kita bayar listrik kan mengontrak ya Pak Lurah, tiap bulan bayar. Kami siap Pak membayar terus terang. Rasinda bisa membayar, bisa ngontrak. Kenapa rakyat kecil tidak bisa? Harus harus direlokasi, harus dimusnahkan rumahnya. Nah, setelah di rumahnya diratakan, misalnya, terus mau dijadikan apa? Harus jelas. Kalau dijadikan, katanya dengar-dengar saya mau dijadikan penghijauan. Benar. Nah, apakah penghijauan itu terurus atau tidak? Karena yang sudah dulu sebelum saya waktu pindah ke sini, di sini penghijauan Pak, penghijauan, tapi karena tidak terurus, ularnya, binatang buasnya penuh ke sini. Nah itu pertama harus dipikirkan, harus jadi pertimbangan, ya Pak ya. Nah terus keduanya, Ibu juga dengar katanya ini mau dijadikan jalan. Jalan itu mulainya dari mana? Apakah jalan Resinda itu dibongkar atau katanya sampai tembus ke sana? Nah, kalau seandainya dibongkar, itu akan mengundang kejahatan yang lebih signifikan lagi. Karena di sini walaupun daerahnya kecil, kejahatan tetap ada, apalagi kalau dibuka. Nah, seperti itu, Pak. Nah,
ada lagi dari saya ini, Iya. dari yang saya yang Gak apa-apa Bu, sampaikan. mewakili warga nih. Seandainya Bang Li, saya juga rela sih Pak. Cuman ada cuman nih Pak. Iya. Kalau Bang Li ini Bongkar. dibongkar, apakah cukup 10 juta Pak? Apakah tidak lebih? Sedangkan kita membuat satu bangunan saja modalnya sampai 300 juta. Benar. Satu bangunan, 2 bangunan sampai 500 juta. Dan uangnya dari mana? Dari pinjam ke Bukopin, pinjam ke BJB, dan yang lain juga sama. Bukan saya aja, ternyata kata si bapak yang ada 16. Jangankan rakyat kecil, saya juga sedih. Ingin menangis Pak, ingin diceritain gitu. Jadi mohon sama si bapak, tolong disampaikan selugas-lugasnya ini yang saya katakan. Jangan membolak-balikan fakta, jangan seperti kemarin suami saya sampai dirujak, ya Pak ya. Iya. Kalau Harus adil itu ya. bangunan saya ini, bangunan masyarakat Geblug ini dibongkar ya, saya ingin dengan Resinda juga dibongkar ya. Kalau Resina tidak bisa dibongkar. Kenapa kalau punya saya harus dibongkar sedangkan Resinda tidak bisa dibongkar? Kami rakyat kecil Pak, bukan rakyat besar. Resinda bisa bayar miliaran. Kenapa saya yang udah siap bayar kontrak per bulannya berapa, kalau tahunannya berapa, tolong dipikirkan juga. Kan BUMN kalau namanya badan usaha itu ya harus ada pemasukan seperti itu Pak. Ya. Udah mungkin dari saya, unek-unek saya, hasil dari rempukan dengan ibu-ibu di sini seperti itu. Terima kasih, seandainya diterima dijadikan bahan pertimbangan seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa musyawarah warga nggak bisa mengambil kesimpulan. Ya masyarakat harus kumpul dulu. Ya setuju atau tidak kan nggak tahu. Kalau untuk saya ya. Ya. Nah. Emang selama ini belum ngumpul warga ulum musyawarah? Ya belum, kalau itu hanya perorangan aja. Iya. Kalau Bapak sendiri gimana Pak? Hah? Bapak sendiri gimana? Setuju? Ya kalau saya emang ngikutin lah, Ikutin aja. ikutin Ya. Arahan Pak Gubernur. sesuai atau tidak. Iya. Kalau namanya orang justru orang bangunannya hanya 3 meter, nilainya sama. Yang beda aja kan yang 10 meter misalnya. Nah itu loh, ada perbedaan atau tidak. Berarti kan Bapak di situ minta keadilan sesuai dengan ukuran bangunannya. Per pintu lah, misalnya kalau kontrakan Silakan, gitu. Maksudnya Bapak sampaikan aja pendapatnya. Sampaikan, Pak. Sesuai dengan yang Bapak inginkan seperti apa kan gitu. Iya. Tapi kan kalau nanti ada urusannya lagi kan ada ininya lagi, ada Iya. ininya lagi yang ke sana. Iya. Ya kalau seandainya ya mungkin ya itu juga mohon kebijaksanaan. Bukan saya hanya bisa mau bersikeras bersikukuh. Ya ada kan kebijakan seandainya kontrakan saya berapa gitu kan. Ya. Ya kalau bangunan berarti ada 3 bangunan, 4 bangunan. Kalau kontrakan 1 bangunan 4 pintu, ada yang 3 pintu gitu. Berarti seperti apa sih? Ya, misalnya contoh lagi Pak Ripin. Pak Ripin kan punya misalnya 10 pintu ya, contoh ini mah. Nah, dalam 10 pintu itu, Pak Ripin itu mau mengajukannya seperti apa gitu. Yang jelas kan tadi Korohiman tadi kan baru dikasih itu, ini mah gambaran ya, per kakak itu hanya 10 juta. Nah, keinginan Pak Arifin seperti apa? Sampaikan Pak. Ya itu kan harus musyawarah sama istri juga, nggak bisa ambil keputusan sendiri. Ya. Ya. Nah, Jadi kalau saya ambil keputusan gimana gitu kan? nah. Nanti belum setuju istri. Itu resida harus. Saya gitu, nanya, ini ngaruh gini, solokan ini bagaimana? Nanti Pak digali lagi. Itu Resinda. Tiba-tiba Resinda dibelokkan ke sana, solokannya dibelok, disedot lah dari Resinda.
Nah, saya juga protes, kenapa gitu kan dibelokkan ke sana, kenapa nggak aliran air yang alami ke sana. Dari dulu saya di sini udah dibelokin, nah, tiba-tiba setelah dibelokin itu ditutup ya karena mesin rusak. Nah, program lagi dibuatkan saluran kecil ke sini karena saya protes karena apa, saluran kecil itu tidak sesuai. Terus saya masukin bambu ke bawah. Nah, lumpur sekian senti, air sekian senti, mohon cerita ini dibuktikan sama saya. 50% air harus kalir, 50% ya, bukan harus kering. Ya. Karena namanya rata-rata air beda. Gitu. Nah, setelah digali ke sini, saya protes, penggaliannya kurang dalam. Nah, air tidak ngalir, nggak percaya dari sini. Pas dibelokkan di sana, dikasih gorong-gorong. Jadi silakan aja saya tunggu ini ya. Gitu. Gorong-gorong ini nggak akan maksimal. Dipasanglah gorong-gorong panjang yang coran itu, dimasukin, ditimbun, saya timbun. 2 hari kemudian hujan, gorong-gorong di atas, air di bawah. Ya. Tidak naik karena apa? Itu bekas bak Membagi, ya. bak membagi, tidak digali. Nah, dari itu dari pihak resina datang, dibongkarlah gorong-gorong, digali, tapi nggak maksimal. Siapa ini harus digali karena ini tidak akan ngalir kalau nggak digali. Karena ya gimana namanya masyarakat kecil mungkin ya udah ditimbun gitu aja udah selesai. Makanya jangan salahin saya, nanti saya udah usul ya, masyarakat jangan nyanyi nanti apabila ada luapan air. Itu aja saya mah. Nah, ternyata begitu hujan ini air kurang ngalir, harus penuh dulu di sana baru ngalir. Saya bilang gini, kok gimana? Udah diminum aja jadi gitu, saya mah kesel. Ya. Karena usul udah, masyarakat ini diem. Ya. Gitu. Ya akhirnya ya udah saya pasrah. Seandainya di kemudian hari ini ada perubahan, jangan nyalahin siapa-siapa. Gitu kalau saya. Ya kalau saya mau dibesarin itu jadi masalah kalau untuk saya. Ya biasa aja kalau saya mah, bukan dari larang, tidak. Ini program pemerintah loh. Ya. Pemerintah apalagi ini program gubernur, masa nggak mendukung? Kita juga mendukung. Mungkin kadang-kadang orang ada persepsi lain. Wah, Pak Arifin ini pokoknya parah. Memang karakternya seperti ini, gitu. Ya. Biasa seperti ini. Saya emang nggak parah, nggak apa. Kalau dia ada bahasa dari mana, kemarin konten saya mantangannya dari mana itu? Apa iya saya nantangkan gubernur? Maksud saya minta ke gubernur, saya akan menjelaskan. Ya. Logis saya akan bangun itu kan atas persetujuan orang lapangan. Nah. Sampai saya dipanggil ke Curug. PJT lah, pihak PJT. Ya. Terus kan kasih arahan, gitu loh. Nggak berani saya nggak bangun ini tanpa ada rekomendasi itu, walaupun tidak ada otentik. Ya. Gitu loh. Lalu, dari ini, tapi rumah tuh, rumah ini warga, anak ya, Anaknya. Nah, maksudnya ini nanti beda Pak tanggapannya kalau disebar orang. Ya. Nanti malah hasilnya jadi nggak ini, nggak maksimal. lanjut. Ya. Nanti malah nggak maksimal Pak. Lanjut, Pak. Ya, makanya akhirnya saya bahwa ini ya kalau ini mau diperlukan lagi untuk pemerintah, kenapa tidak? Ya. Saya juga mendukung. Jadinya tidak keberatan ya, Pak. Tidak keberatan kan. Kalau memang ini relokasi keseluruhan ya. Ya. Jangan sampai nanti kok di pihak Resina tidak di relokasi. Oh. Berarti harapan Pak Arifin itu Resinda juga harus dikena. Ya, air juga harus kembali ke semula, ke sana aluran air itu. Kalau sebenarnya mau difungsikan lagi. Iya. Seandainya tidak berfungsi ya terserah gitu. Nah, Berarti ada kebijakan daripada pemerintah daerah. iya. Kan itu. Jadi pada intinya saya nggak melarang, nggak menolak. Terus tentang iya Pak, iya kan udah jadi ini ya, udah istilahnya mau dikembalikan lagi tanah negara.
dari mulai Kalimalang sampai dengan ujung, Pak. Berarti tadi sampai dengan Resinda. Menurut Bapak gimana nih? Setuju ente gitu, Pak? Ya kalau saya mah setuju aja, makanya saya Tentang iya misalnya bangli-bangli iya ditertibkan gitu. ya Nah, satu, sok jelasin, Pak. ya satu ini ya. Orang membangun ini pakai mungkin anggaran, Ya. pakai dana lah. Gitu. Ya seandainya ini misalnya itu kan saya kan bicara kebijaksanaan, bukan saya minta ganti rugi sekian. Ya, gitu. Itu karena saya membangun di atas lahan negara kok. Gitu. Enggak melarang kan enggak. Kan gini, Pak. Hari Selasa itu semua dikumpulkan pemilik bangunan-bangunan ini. Kalau nggak salah itu 379 antara Desa Margakaya, Wadas, Sukamakmur, Puradana, Pak, itu yang untuk menerima uang kerohiman itu yang 10 juta untuk biaya ngontrak. Nah, di situ. Ntar ke depannya itu bagi yang masyarakat yang tidak memiliki rumah itu akan direlokasi ke tempat yang lain. Makanya saya juga ditugaskan oleh Bapak itu suruh nyari tanah tersebut untuk relokasi masyarakat tadi. Cuma sementara ini akan diberikan uang 10 juta untuk biaya kontrak. Nah, bagaimana menurut Pak Arifin? Ini hari Selasa kita harus berangkat, Pak Arifin. Ya, yang jumlahnya 379 kakak. Ya, Itu. saya mah nggak bisa ya atau tidak, itu kan Warga masyarakat. masyarakat. Iya. Ya, Nah, gitu. Kalau mau kumpulin dulu Bang. Bentar dulu Bu ya. ya, ya. Ya kalau saya bilang oh iya itu kan untuk diri saya, Nah, tapi kan ya masyarakatnya mau atau tidak, itu loh. Saya nggak bisa menentukan iya tidak. Dan model mungkin pergantian bangunan pun ya ada satu bangunan sampai sekian lebar, sekian panjang, itu tentunya seperti apa? iya. Makanya besok itu hari Selasa dikumpulkan di Purwakarta. Nih, Pak Gubernur ngundang. Suratnya sudah nyampe ke kepala desa masing-masing, Pak. Itu termasuk saya juga udah membuat surat untuk mengundang warga. Jadi ntar itu kita rombongan yang jumlahnya 379 itu rombongan kumpul di Kampung Budaya. Jam 8 berangkat ke Purwakarta. Ntar kalau misalnya ada yang disampaikan di situ saya sampaikan gitu, Pak. Ya enggak? Jangan sampai ntar ke depannya oh jadi ini omongan ini gitu, supaya lebih gamblang dan jelas, Pak. Ya, Itu. makanya mungkin kan harus masyarakat harus kumpul. Iya. Iya. Iya, makanya ini kan waktunya itu hari Selasa. Iya. Apakah sudah ada kumpulan? Gitu kan, kalau data mah semua sesuai data yang masuk kepada Pemprov Jabar itu ya tadi akan diundang semuanya. Itu sesuai dengan data yang kemarin didata oleh pihak RT setempat, Pak. Itu. Nah, jadi menurut Pak Arifin gimana hari Selasa itu kumpulnya di Kampung Budaya? Nggak bisa inilah, nggak bisa Bapak saya doang ya. Semuanya warga. Iya, yang udah data. Nah, semua warga. Iya. Supaya ulah bisa lewat, supaya langsung disiapin mobil, Pak. Gitu. Ya itu mah kades saja yang nyiapin mobil. Saya kan terburu-buru semua. Nanti besok diangkut Pak, karena harus sekarang Minggu. Siap, Besok siap. langsung diangkut Pak. Ya, siap, gitu. Sekarang suruh jalan dulu, jangan dihalang. Ini Pak ya, saya baik sama Bapak loh, nggak dibongkar rumahnya. Bo. Ya, gitu. Ya, siap, siap. Ya, Baik, sok Bapak. jalan. Oh. Siap, jalan.